Sangat sulit untuk menghindari kecelakaan mobil ini. Kami akan mati. Saras panik. Alex malah sangat tenang saat ini. Tatapannya yang tajam dengan cepat mencari cara untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, begitu dia menginjak pedal gas, BMW X5 itu langsung melesat ke arah truk yang ada di depan. Alex, apa yang kamu lakukan? Saras berteriak. Pengemudi yang berada di truk seberang memakai masker. Dengan tatapan yang tajam, melaju ke arah Alex. Ekspresi wajah Alex sangat dingin. Dia mengabaikan teriakan Saras, dan mengepal erat kemudi dengan kedua tangan. Tepat ketika mobil hendak menabrak truk yang berlawanan, Alex sudah melihat lereng kecil di dekat dinding gunung. Setelah menaiki lereng, mobil segera berdiri tegak karena inersia. Di tengah jeritan Saras, BMW yang dikendarai oleh Alex yang memiliki kemampuan mengemudi yang luar biasa, berhasil melewati truk itu dengan bertolak pada badan truk dan dinding gunung. Bahaya dalam keadaan ini tak dapat terbayangkan. Tapi Alex justru menghindari kecelakaan mobil dengan cara seperti ini. Duar. Kedua truk itu bertabrakan karena kelembaman, dan kemudian berguling bersama ke bawah jurang. Alex menghela nafas lega. Dia mempercepat laju mobil untuk sebiasanya meninggalkan zona berbahaya. Setelah sampai di rumah, bahaya yang terjadi barusan masih terbayang jelas. Saras masih sedikit ketakutan. Ketika turun dari mobil, kakinya bahkan menjadi lemas. Jika bukan karena bantuan Alex, dia sama sekali tidak akan bisa berjalan. Alex memberitahu Saras, "Bu, meskipun insiden ini sangat mengejutkanmu, tapi bagaimanapun juga kita sudah aman sekarang. Aku akan menangani masalah ini. Aku akan meminta temanku untuk menyelidiki siapa yang melakukannya. Selain itu, agar Erika dan ayah tidak khawatir, jangan beritahu mereka." Saras mengangguk dan berkata, "Kalau begitu selidiki secepatnya. Kemarin saja aku menerima surat ancaman dan mereka menginginkan nyawaku. Orang yang menabrak kita hari ini mungkin adalah orang yang sama." Dalam hatinya, Alex tahu bahwa yang ingin membunuhnya pasti Devan dari keluarga utama. Pada saat ini, Devan tengah duduk dengan tenang di kursi pemimpin di kantornya sambil memikirkan cara menghadapi Alex. Baru saja dia menerima laporan bahwa dua pembunuh yang dikirim untuk membunuh Alex di tengah jalan malah dihindari oleh Alex. Akibatnya, kedua pembunuh itu saling bertabrakan, dan kedua mobil itu jatuh ke jurang. Polisi pasti akan mengusut kasus ini. Untungnya, Devan sudah mengaturnya. Keduanya adalah kriminal yang sudah kabur bertahun-tahun. Dua truk tersebut juga hasil curian. Tidak ada petunjuk apapun yang tersisa. Namun, bagaimana menghadapi Alex selanjutnya? Devan sedang berpikir keras di dalam kantor. Hingga pukul 4 pagi, Devan akhirnya mengambil keputusan dan menelepon, "Willy, segera datang ke kantorku." Willy Tantra adalah Direktur Departemen Pembongkaran Perusahaan Pengembangan Utama Grup dan memiliki hubungan yang baik dengan Devan. Saat ini dia sedang tidur bersama istrinya. Ketika mendengar panggilan dari bos, dia langsung tahu jika ada sesuatu yang mendesak, dan bergegas ke sana. Dengan wajah muram, Devan menunjuk tas kulit yang ada di atas meja. "Willy, lakukan sesuatu untukku. Sampaikan perintah besok pagi. Setelah itu, kamu bisa ke luar negeri dulu untuk bersembunyi. Ada 21 miliar di dalamnya. Cukup untuk kamu habiskan beberapa tahun." Willy tiba-tiba tertarik. "Presdir,
Perintah apa yang harus aku sampaikan? Devan mengertakkan gigi dan berkata, kumpulkan semua ekskavator perusahaan dan hancurkan Hotel Emperor milik Erika besok siang. Baik, Presdir. Akan kulakukan sekarang. Setelah Willy pergi, Devan mulai mengumpulkan orang-orang. Dia menyembunyikan masalah ini dari paman ketiganya. Namun, Rangga sangat mempercayai Devan dan menyerahkan banyak urusan perusahaan kepadanya. Keesokan harinya, di bawah gedung perkantoran Departemen Penghancuran Utama Grup, setelah membicarakannya dengan 7 penanggung jawab, Willy memberi perintah untuk pembongkaran Hotel Emperor. Terlepas dari apakah sekelompok orang ini membongkar paksa atau bukan, selama mereka mendapatkan uang, maka mereka akan melakukannya. Lebih dari 800 anggota utama grup, semuanya mengenakan pakaian serba hitam, dan berangkat bersama dengan 6 ekskavator besar. Devan juga berada di antaranya, tetapi dia tidak memberi instruksi secara pribadi. Tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab setelah masalah tersebut selesai. Devan menyerahkan komando kali ini kepada 3 sepupu Willy. Ketiga orang ini semuanya adalah tokoh-tokoh lama di Jakarta yang dijuluki 3 macan keluarga Tantra. Mereka tak kenal lelah dalam bertarung. Alex, jika kamu mau menjadi sampah, kamu bisa bersembunyi jauh-jauh dan biarkan aku membongkar Hotel Emperor. Jika kamu berani muncul, aku akan membunuhmu. Alex, kamu memang bisa bertarung. Tapi bisakah kamu mengalahkan 800 orang? Hari ini, Devan tidak mau tahu lagi. Dia sengaja membuat Alex marah dengan embel-embel membongkar Hotel Emperor, dan berencana untuk membunuhnya. Saat hampir sampai di Hotel Emperor, Devan menelepon Herman Sutiono, yang merupakan wakil wali kota. Paman Herman, sesuatu mungkin terjadi hari ini. Tolong tangani dulu. Jangan biarkan polisi datang terlalu cepat. Herman adalah teman baik Rangga. Dia tidak keberatan dengan permintaan Devan. Dia bahkan tidak menyangka Devan akan membuat masalah besar hari ini. Herman hanya mengira Devan lagi-lagi mengirim seseorang untuk membereskan beberapa toko bisnis yang menentangnya. Setelah dia selesai, barulah meminta polisi datang. Saat semuanya sudah siap, waktu telah menunjukkan pukul 11 siang. 800 orang dan ratusan mobil yang dibawa Devan hampir memblokir semua jalan di sekitar Hotel Emperor. Melihat lalu lintas yang telah diblokir, Devan diam-diam menginstruksikan 3 macan keluarga Tantra. Ikuti rencananya. Seiring dengan perintah Devan, ke-800 orang itu keluar dari mobil. Orang-orang ini memegang tongkat, dan beberapa membawa botol kaca. 800 orang ini berteriak tak karuan dan berlari ke arah pintu utama Hotel Emperor. Tepat di depan sana, 6 ekskavator besar akan segera membongkar Hotel Emperor. Dengan begitu banyak orang, dan suasana yang mencekam, berita itu segera sampai ke telinga Erika. Apa? Ratusan orang membuat masalah, dan ada beberapa ekskavator. Erika tidak bisa duduk diam lagi. Dia berlari ke arah jendela dan melihat ke bawah. Dan benar saja, orang-orang itu hampir memblokir seluruh jalan. Erika berbalik dan melihat ke arah Alex yang sedang duduk di sofa dengan wajah datar. Alex, bagaimana ini? Apakah ini bisa diatasi? Sejak awal Alex sudah tahu bahwa Devan pasti akan membalasnya dengan kejam setelah semalam. Dan dia benar-benar datang. Alex berdiri dan berkata, jangan khawatir. 800 orang tidak terlalu banyak. Erika,
Aku sudah tahu bahwa ini adalah kerjaan Devan. 800 orang ini tidak pandai bela diri. Aku, Hengki, Rega dan Martin sudah cukup untuk menangani mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri jika akan ada masalah saat melawan begitu banyak orang. Bahkan jika tidak ada yang mati, ratusan orang yang terluka juga merupakan kejahatan yang berat. Episode sebelumnya, Dendam.